Halo anak-anak, assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Ibu di tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan di pembelajaran ketiga. Sebelumnya, anak-anak, kalian masih ingat nggak sama siapa ini? Di pembelajaran 1 kita bertemu dengan Edo dan Cici. Halo Edo, halo Cici, apa kabar? Nah, pada saat di pembelajaran 1, Edo dan Cici ini sudah berkunjung ke museum. Apakah kalian ingat? Nah, ketika Edo dan Cici setelah berkunjung dari museum, kemudian mereka berkunjung ke tempat atau ke toko souvenir. Masih ingatkah apa yang mereka beli? Mereka membeli magnet, betul sekali. Nah, adakah yang masih ingat apa itu magnet? Nah, karena di pembelajaran 1 itu kita sudah belajar apa itu magnet, ada berapa itu macam-macam magnet. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet. Tapi sebelumnya, mari kita lakukan percobaan terlebih dahulu. Nah, anak-anak, silahkan kamu praktekkan percobaan berdasarkan LMS yang sudah Ibu kirimkan. Dibaca dengan teliti dan dipraktekkan ya. Nah, anak-anak, sudahkah kalian melakukan percobaan? Jika sudah, dari hasil percobaan, apa saja yang dapat kamu simpulkan? Baik, dari percobaan yang sudah tadi kamu lakukan dapat disimpulkan bahwa magnet itu memiliki beberapa sifat kemagnetan ya nak. Di antaranya yang pertama adalah magnet memiliki dua kutub. Yang pertama yaitu kutub utara dan yang kedua adalah kutub selatan. Dan yang kedua, magnet dapat menarik benda-benda tertentu yang disebut sebagai benda magnetis. Biasanya benda magnetis itu terbuat dari bahan logam, besi, atau aluminium. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan magnet terletak di kedua kutubnya. Dan yang keempat adalah kutub magnet yang senama bila didekatkan akan tolak-menolak. Sedangkan jika kutub magnet yang tidak senama didekatkan, itu akan tarik-menarik. Contoh, selatan dengan selatan, maka dia akan tolak-menolak karena kutub magnetnya itu senama. Nah, berbeda jika selatan dengan kutub utara. Nah, maka dia akan tarik-menarik karena magnetnya memiliki kutub yang tidak senama. Ada Edo dan Cici lagi nih. Nah, masih ingat nggak di pembelajaran 1 setelah membeli souvenir, Edo dan Cici berangkat kemana? Ayo. Ya, betul. Edo dan Cici berangkat menuju bank untuk menabung. Dan di sana, Edo dan Cici mengisi sebuah formulir slip bank untuk menabung. Formulir yang Edo dan Cici isi itu merupakan salah satu contoh dari teks formulir. Nah, anak-anak, masih ingatkah kamu dengan berbagai contoh teks formulir? Hari ini kita akan belajar tentang tujuan teks formulir, manfaat teks formulir, dan komponen teks formulir.
Tujuan pembuatan formulir itu ada 3. Yang pertama, mempermudah pencatatan data. Yang kedua, mempercepat kegiatan administrasi. Dan yang ketiga, mendapatkan data yang akurat. Adapun manfaat dari formulir adalah yang pertama, sebagai media yang merekam data-data yang diperlukan untuk keperluan tertentu. Yang kedua, sebagai media untuk menetapkan tanggung jawab atas transaksi bisnis seperti slip bank. Yang ketiga, sebagai media yang bisa mengurangi kesalahan apabila pesan berisi data hanya disampaikan secara lisan. Dan yang keempat adalah sebagai komunikasi antar orang dengan orang, bagian dengan bagian, atau organisasi dengan organisasi. Yang terakhir adalah komponen formulir. Komponen formulir terdiri dari 4 macam. Yang pertama itu adalah kepala, yang berisi atas nama lembaga, alamat, hingga nomor telepon. Dan yang kedua adalah instruksi berisi informasi mengenai tata cara pengisian formulir atau petunjuk formulir. Yang ketiga, badan, berisi mengenai data-data keterangan yang harus diisi secara lengkap seperti nama lengkap, alamat tempat tinggal, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, dan sebagainya. Yang keempat, penutup, berisi tempat dan tanggal pengisian formulir beserta nama lengkap serta tanda tangan yang mengisi formulir. Nah, cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Sampai jumpa